Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Retnulandadi 1901072016 dan rekan saya adalah Paresti Cahyani 1901072013 dan Masita Syarif 1901072020 akan membahas materi standar costing. Pertama ialah pengertian standar costing. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum diproduksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk. Biaya standar menyatakan berapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima tetapi dengan kinerja yang bagus. Manfaat standar costing. Yang pertama ialah alat pengendalian biaya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Yang terakhir ialah alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Materi selanjutnya adalah hubungan standar costing dengan anggaran. Penetapan biaya standar yang tepat sangat penting karena akurasi standar menentukan keberhasilan penggunaan standar cost sebagai alat pengendalian biaya. Pada perusahaan yang menggunakan standar costing secara tradisional, standar costing dianggap sebagai alat pengendalian biaya yang utama. Seharusnya, standar costing hanyalah salah satu referensi dalam pengendalian biaya. Semua pihak dalam perusahaan harus bertanggung jawab untuk memenuhi biaya standar. Biaya standar sebagai instrumen pengendalian biaya juga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran. Perhitungan standar cost digunakan sebagai dasar dalam menetapkan anggaran. Biaya yang dianggarkan atau budget cost adalah biaya standar dikalikan dengan unit yang diproduksi. Selanjutnya ialah penentuan jenis-jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan dan kelonggaran. Yang pertama ialah standar teoritis. Standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Selanjutnya ialah rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Selanjutnya ialah standar normal. Standar ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Selanjutnya adalah standar aktual yang diharapkan. Standar ini adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Materi selanjutnya ialah konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang harga laba. Materi selanjutnya ialah konsep kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perencanaan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada kaizen costing pada tahap proses produksi. Dan materi terakhir ialah perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Biaya target
adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Perusahaan harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya yang dilakukan pada tahap pengembangan dan perencanaan atau desain produk baru. Jika pada target costing metode perencanaan biayanya menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produk, maka pada standar costing pengendalian biaya dilakukan berdasarkan analisis internal atas proses produksi. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada kaizen costing pada tahap proses produksi. Kaizen costing dapat digunakan dalam hal satu jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua ialah menggunakan kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.